Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Dan juga teman-teman yang lain yang juga ikut bergabung di dalam acara Selah pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kembali Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang sanggup untuk mengubahkan kami, sanggup untuk mengarahkan kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami sore ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, sore hari ini kita akan sama-sama membaca ayat-ayat dari Matius pasal yang ke-6 yang berbicara tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, karena kekhawatiran kita ini bisa kembali tanpa diundang. Rasa takut dalam kehidupan kita juga bisa kembali tanpa kita undang. Itu sebabnya hari ini mari saya mengajak saudara-saudara untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-25, Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27 mengatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan hidupnya. Ayat 28 mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29 mengatakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo di dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nanti kita akan lanjutkan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir ya untuk apa yang kau akan makan, apa yang kau akan minum, apa yang kau akan pakai. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan pandang burung-burung di udara. Kemudian pandanglah bunga bakung yang ada di lembah. Burung di udara itu enggak punya lumbung tapi diberi makan sama Bapa di surga. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi secara spesifik Tuhan Yesus mengatakan oleh Bapamu yang di surga. Ada orang yang mengatakan ya memang burung kan enggak kerja, jadi harus dikasih makan sama Bapa yang di surga. Saudara, saya ingin mengingatkan kepada saudara, Tuhan Yesus membandingkan dari apa yang kurang berharga kepada yang lebih berharga. Tuhan Yesus mengatakan burung itu ciptaannya Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengatakan karena burung itu berharga, maka bapaknya burung yang di surga yang beri makan. Ingat saudara, dia katakan Bapamu yang di surga yang beri makan. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah bapa dan anak. Kalau burung aja diberi makan oleh Bapa kita yang di surga, karena Bapa kita pada dasarnya baik, maka kita anaknya juga akan dipelihara dengan sempurna. Nah, berkali-kali di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Dan masalah kekhawatiran adalah masalah cara pandang. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kalau engkau khawatir, cara pandangmu salah nak. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita. Cara pandangmu tentang Bapa itu salah. Karena engkau tidak melihat Bapa sebagai Bapa yang baik. Engkau tidak melihat Bapa sebagai Bapa yang memelihara. Dan kemudian Tuhan katakan yang kurang penting Tuhan pelihara, yang kurang penting Tuhan dandani.
dengan luar biasa, apalagi saudara dan saya anak-anaknya. Kita akan menyambung untuk membaca ayat yang ke-30. Kita akan lihat ayat yang ke-30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Lihat apa yang Tuhan Yesus tadi katakan, luar biasa indahnya. Sebenarnya buat Tuhan itu tidak terlalu penting. Hari ini ada, besok toh nggak ada juga nggak apa-apa. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Siapa orang yang kurang percaya itu, saudara? Saudara dan saya. Kadang kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan untuk percaya, untuk tidak meragukan kebaikannya atas kehidupan kita. Ayat 31 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Saudara, hari-hari ini itu menjadi kekhawatiran banyak orang. Dan kalau kita mau jujur, ada waktu di mana pikiran itu muncul dalam benak kita dan mengatakan, sampai kapan keadaan seperti ini? Sampai kapan kita perlu tinggal di rumah dan tidak bisa beraktivitas? Ekonomi tidak muter katanya ya. Khawatir, sampai kapan kita harus ada di rumah untuk menghindari efek dari virus corona ini? Sampai kapan ya? Tuhan mengatakan jangan khawatir. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk punya cara pandang yang benar. Ya, hari ini saudara, saya tidak punya burung di udara yang saya bawa masuk. Ya, saya tidak ambil bunga di padang ya, kemudian menunjukkan kepada saudara. Tapi saya ingin menunjukkan sesuatu kepada saudara. Saudara, bayangkan kalau ini adalah kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita hari-hari ini cukup besar ya. Dan setiap hari kita bangun pagi kita mulai khawatir, ini berapa lama, kapan akan berakhir coronavirusnya, kapan keadaan ekonomi boleh jadi membaik, bisnis saya kok kelihatannya semakin hari semakin buruk, omset semakin menurun. Atau saudara bekerja di kantor dan saudara katakan, mulai Pak ada pemotongan gaji, mulai bonus tidak ada lagi karena tidak ada keuntungan perusahaan, dan saudara khawatir kapan dirumahkan dan lain sebagainya. Ya, kekhawatiran saudara jadi berkembang. Setiap hari itu yang menjadi fokus saudara. Saudara lupa untuk memandang kepada Tuhan dan saudara mulai fokus kepada kekhawatiran saudara. Jadi Tuhan di mata saudara jadi kecil, tetapi kekhawatiran saudara jadi besar. Nah, saudara tahu ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku karena aku mempedulikan engkau. Saudara katakan, Tuhan, engkau peduli tapi kekhawatiranku besar. Tuhan, kalau aku taruh kekhawatiranku semua kepada engkau, mana mungkin kau bisa tanggung, karena kekhawatiranku apa yang menjadi pergumulanku, apa yang aku akan makan, aku akan minum, kesehatanku, segalanya begitu besar dan engkau tidak terlihat. Ini masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya simple, tapi ini yang membuat kita menjadi takut karena kekhawatiran kita besar, sedangkan Tuhan kita sepertinya kecil. Tetapi lewat apa yang kita renungkan tadi, lewat apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yang pertama, Dia adalah Bapa yang baik dan Dia sanggup untuk memelihara bahkan yang tidak penting. Dia pelihara. Dia punya kesanggupan, Dia punya kemampuan, dan Dia membawa kita sebagai anak-anaknya. Maka kita mulai melihat perkara yang berbeda, saudara. Kalau Tuhannya besar dan kekhawatiran kita kecil, sewaktu kita fokus kepada kebesaran dan kebaikan Tuhan, maka kembali kepada ayat yang sebelumnya yang saya sampaikan kepada saudara.
yang mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang mempedulikan engkau. Dan firman Tuhan mengatakan engkau tersembunyi di dalam Kristus, maka Tuhan sanggup untuk menelan. Tuhan sanggup untuk menghilangkan kekhawatiran saudara. Saudara, ini masalah perspektif. Masalah orang percaya, masalah saudara dan masalah saya adalah masalah perspektif. Dan seringkali yang membuat kita menjadi khawatir bukan karena masalah kita tidak bisa Tuhan selesaikan, tetapi kita melihat Tuhan yang kecil dan masalah kita yang besar. Sambil kita tetap membaca kebenaran firman Tuhan, kembali di ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Kekhawatiran kita perlu diserahkan kepada Tuhan. Ayat 32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kekhawatiran yang tadi yang saya katakan, saudara, itu menjadi fokus, itu menjadi perhatian, itu menjadi concern dari semua orang yang ada di dunia ini, terutama yang tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Dan kemudian di ayat yang ke-33, satu ayat yang biasa kita baca, dimulai dengan kata tetapi. Artinya ada kontras antara apa yang dicari oleh dunia dan apa yang saudara dan saya cari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semuanya yang tadi kita khawatirkan itu tadi, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janjinya Tuhan, saudara. Dan saudara, mari kita fokus kepada Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Dunia mencari apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Pada waktu apa yang dicari tidak mereka dapatkan, maka mereka menjadi khawatir. Tetapi pada waktu saudara tidak fokus kepada apa yang tadi dicari oleh dunia, tetapi memfokuskan kepada Tuhan, saudara cari Tuhan. Itu sebabnya ada acara sela seperti sore hari ini. Karena kita cenderung lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara tentang pelayanan, saudara. Kerajaan Allah berbicara tentang melihat Allah sebagaimana Dia ada. Melihat kepada kuasanya, pribadinya, kebesarannya sebagaimana Dia ada. Pada waktu Tuhan menjadi besar di depan mata saudara, Dia memang besar, tapi Dia seringkali jadi kecil pada waktu kekhawatiran besar. Pada waktu Dia kembali menjadi besar di depan mata saudara, maka Dia sanggup untuk menelan kekhawatiran kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia. Firman Tuhan mengatakan pada waktu kita khawatir, mari kita bawa kekhawatiran kita kepada Dia. Kita serahkan kekhawatiran kita. Seberapa sering, saudara? Seberapa sering kita khawatir? Hari-hari ini semakin sering kita khawatir, semakin sering kita mencari Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri menyatakan kebesarannya. Dia sanggup memelihara saudara dan saya, anak-anaknya. Dan saya ingin menutup dengan kembali mengingatkan saudara bahwa Bapa kita yang di surga begitu peduli sampai burung di udara tetap Dia kasih makan sampai hari ini. Sampai pagi ini saudara bangun, saudara lihat burung-burung yang tidak punya lumbung diberi makan oleh Tuhan. Tuhan mendandani bunga-bunga bakung yang ada di ladang. Bunga yang ada di taman saudara Tuhan dandani dengan spesial. Layu orang tidak tahu, orang tidak perhatikan, saudara mungkin tidak perhatikan, Tuhan dandani. Apalagi saudara dan saya, anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaanmu sempurna, penjagaanmu sempurna. Engkau Tuhan yang besar, Engkau lebih besar daripada permasalahan kami. Dan Tuhan, kami mau melihat Engkau di dalam kebesaran-Mu. Pandang, itu yang Engkau katakan dalam firman-Mu, kami mau memandang Engkau dalam kebesaran-Mu. Kami memandang Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan.
Kami menerima janji firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.